Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Mengawali seluruh perjalanan hidup di hari ini, bahkan juga dalam aktivitas kita, baik di rumah ataupun juga di luar rumah, dalam pekerjaan ataupun usaha kita, pelayanan kita. Kita mendasarinya dengan firman Tuhan dalam acara Lensa Fata Guntung Payung saat ini. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengar bersama melandasi perjalanan hidup di sepanjang hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Namun mendahulunya, mari kita berdoa. Kami akan memulai seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan juga di sepanjang pekan yang akan kami jalani. Kami mohon Tuhan Engkau untuk menyertai kami, sehingga hidup kami tetap berada dalam tuntunan kasih-Mu. Bahkan melandasi perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini dan sepanjang sepekan ini, kami datang membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati pikiran kami, meterangkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau menjadikan kami sebagai pelaku firman dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 demikian. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah peduli bagi sesama yang lemah. Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat dalam hidup ini. Tuhan tidak bertanya berapa jumlah harta kekayaan yang kita hasilkan di sepanjang hidup ini. Tuhan tidak bertanya apa yang kita punyai dalam hidup ini. Tuhan akan bertanya berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan. Berapa banyak orang kesusahan yang telah kita tolong. Itulah pesan bijak dari Mother Teresa atau Ibu Teresa kepada semua umat manusia, bahkan juga kepada saudara dan saya di pagi hari ini. Tuhan tidak melihat berapa banyak gelar yang kita punyai dalam hidup ini. Tuhan tidak melihat berapa banyak harta kekayaan yang saudara dan saya punyai saat ini. Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan tidak melihat apa yang telah kita kumpulkan dalam hidup ini. Yang Tuhan lihat dari diri saudara dan saya adalah sejauh mana saudara dan saya, kita, rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita punya kepedulian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah kehidupan ini. Kepedulian itulah yang Tuhan rindukan dari diri saudara dan saya, bahkan keluarga dan persekutuan kita. Kehadiran kita adalah wujud dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita adalah menghadirkan kasih Tuhan yang menyapa, yang mensukacitakan, yang menolong, bahkan juga membantu sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua dari kitab Imamat pada pasal yang ke-19 ini, Tuhan berbicara kepada umat Israel melalui Musa tentang kekudusan hidup ini. Tuhan berbicara tentang kekudusan hidup ini karena Tuhan itu kudus dan Tuhan mau umatnya juga kudus, termasuk saudara dan saya, keluarga kita. Tuhan mau juga bahwa kita ini hidup dalam kekudusan. Salah satu wujud dari kekudusan hidup itu, saudara-saudaraku,
yang Tuhan Yesus kasih adalah bagaimana kita juga punya kepedulian kepada sama di tengah-tengah kehidupan ini. Hal ini bisa kita lihat dalam bacaan firman Tuhan tadi pada ayat yang ke-10. Sisa buah anggurmu janganlah kau petik 2 kali. Yang jatuh janganlah kau pungut. Semuanya harus ditinggalkan bagi orang miskin dan juga bagi orang asing. Apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam firman saat ini mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya, bahkan juga keluarga kita dan persekutuan kita sebagai gereja. Bagaimana kita punya kepedulian di dalam hidup ini kepada dunia dan juga sesama. Bentuk kepedulian Allah itu nyata bagi kita Bapak Ibu. Bentuk kepedulian Allah bagi saudara saya adalah ketika Allah mau mengorbankan putra yang tunggal Kristus Yesus. Rela menderita, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itulah bentuk kepedulian Allah bagi diri kita yang berdosa. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Allah juga rindu, ingin kita peduli di tengah-tengah kehidupan ini sebagai wujud kepeduliannya yang kita terima darinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang kepedulian kepada sama. Mungkin selama ini kita mengabaikan itu. Mungkin selama ini kita tidak peduli. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita saat ini untuk bagaimana menjalani hidup ini juga punya kepedulian bagi sama. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian saudara dan saya di tengah situasi kehidupan ini. Saat ini ada banyak orang yang sedang lapar. Ada banyak orang yang sedang berkekurangan, yang membutuhkan perhatian dari kita semua sebagai gereja. Mungkin orang-orang itu ada di sekitar rumah. Mungkin orang-orang itu ada di depan rumah saudara-saudara, ataupun juga di samping rumah saudara-saudara. Mungkin juga mereka ada di sekitar tempat pekerjaan saudara, atau tempat saudara berusaha. Bahkan mungkin juga mereka ada di sekitar gereja, di mana setiap saat kita datang beribadah. Atau bisa jadi Bapak Ibu, orang-orang itu ada di dalam keluarga kita. Mereka semua saat ini sedang membutuhkan kepedulian kita, perhatian kita. Mereka saat ini sedang membutuhkan kepedulian Allah melalui diri kita, perhatian Allah melalui diri kita. Yesus berkata, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita juga memiliki kepedulian itu, kepedulian Allah di dalam kehidupan ini. Jangan bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Jangan bangga dengan mungkin gelarmu yang begitu banyak. Jangan bangga dengan harta kekayaanmu yang mungkin bertumpuk-tumpuk saat ini di dalam rumahmu, di lemari pakaianmu. Jangan. Jangan. Tapi banggalah Bapak Ibuku, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Tapi banggalah ketika engkau bisa menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Sebagai wujud kesaksian iman dan juga kepedulian Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Allah bukan saja peduli kepada dirimu, kepada keluargamu, rumah tanggamu, tapi juga Allah peduli kepada dunia dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika hari ini Engkau menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau mengetuk hati nurani kami. Engkau menggugah hati kami untuk juga punya kepedulian di tengah-tengah hidup ini. Engkau yang peduli bagi kami melalui pengorbanan Kristus Putra yang tunggal ya Allah. Mengajarkan kami, merindukan kami untuk juga peduli di tengah-tengah hidup ini.
kepada sesama yang saat ini mungkin membutuhkan kasih sayang-Mu ya Allah. Karena itu, pakai kami ya Allah sebagai saluran kasih dan berkat-Mu yang juga peduli kepada sesama dan dunia, sehingga dunia ini boleh mengalami kasih sayang-Mu ya Allah. Berkati kami dan jadikan kami sebagai berkat bagi kehidupan sesama dan orang lain yang membutuhkan kasih sayang-Mu. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati pekerjaan usaha kami, dan pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kepedulian-Mu dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bermohon pada Bapa di sorga. Amin.